Shalom warga kerajaan. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali lagi dalam ibadah online kita di minggu yang keempat ini. Saya percaya setiap kita dipelihara, diberkati Tuhan dengan segala kebaikan dan kemurahan perlindungan Tuhan yang sempurna. Baik, pagi hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengingatkan kita bahwa ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu saudara-saudara semua yang hadir mengikuti ibadah pada pagi hari ini bisa mempersiapkan perjamuan kudus ya berupa anggur dan roti, dan jikalau tidak ada anggur dan roti bisa menyiapkan mungkin teh atau juga biskuit. Baik, saya juga menyambut untuk Pak Anton Aribowo dari KRC yang beribadah kita bersama kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan segera memulai ibadah kita. Baik, saya persilahkan Bapak Juminder Ginding untuk Juminder Gurning untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengucap syukur Bapa di surga di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama kembali keluarga Roksanur beribadah lewat Zoom online, ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih Tuhan yang masih menyertai kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini, kami boleh bangun tadi malam, bangun dengan sehat segar, kami masih bertemu dengan keluarga, kami sehat, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau berdoa syafaat Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden Jokowi Maruf Amin sampai kepada tingkat paling rendah. Biarlah hikmat-Mu Kau curahkan kepada setiap pemimpin bangsa kami. Terlebih Tuhan, untuk Bapak Jokowi Maruf Amin, Engkau tambahkan hikmat marifat kepadanya. Kau berikan keberanian, Kau berikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan yang diambil, semuanya itu bersumber daripada Bapa di surga. Kau berkati kesehatannya, Kau lindungi dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat keadaan bangsa kami saat ini yang masih pandemi COVID-19. Biarlah lewat hari-hari ini Tuhan, bangsa kami semakin merendahkan hatinya kepada Engkau saja. Bahkan bangsa kami semakin memperbaiki jati diri kami Tuhan. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Seperti setiap yang ambil bagian dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan menjagai, menyertai, melindungi, bahkan kesehatan Kau berikan kepada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang kena COVID-19, mari Tuhan
Engkau curahkan belas kasihan kepada setiap mereka. Biarlah penghibur dan pengharapan hanya daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau semester pertama Indonesia cukup bagus Tuhan. Semuanya itu karena penyertaan Tuhan kepada bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau terus tambahkan hikmat kepada setiap pengambil kebijakan ekonomi. Berkati setiap programnya. Sehingga di masa-masa mendatang Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia akan semakin maju, bahkan semakin dihargai di dunia. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat daerah kami, Bali Tuhan. Tuhan juga belas kasihan akan daerah kami Bali yang sangat terdampak akibat COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami di Bali, berikan hikmat, memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan berkati setiap program-program yang dibuat ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami di Rock Ministry, dari Bapak Pendeta Timus Arifin, Pak Frankie dan Ibu Memen, Pak Thomas, Bu Kristi dan Bu Kristi Here, dan juga Tuhan Bapak Gembala kami, Roksano, Pak Dr. Geri dan Ibu Merah. Biarlah tambahkan hikmat baik pada pemimpin rohani kami ini. Berkat kesehatan yang sempurna adalah bagian pada mereka Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami datang beribadah. Kami mau bernyanyi memuji Engkau, mau meninggikan nama-Mu yang agung itu. Biarlah lewat pujian kami, nyanyian kami, itu menjadi dupa yang harus di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Effendi Tahir, yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu ini, adalah setiap firman ditabur, itu tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat kepada setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami. Kami dedikasikan ibadah online Zoom ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord, untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord, kita melihat dalam kehidupan daripada Esau and Jacob, ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka, dua bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat, ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya, dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara, karena dia is a hunter, dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya, wah jagoan saudara, nggak ada takutnya. Waduh saudaraku, saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya kalau cari perkara dengan dia, dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku, ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah.
hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa pada corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya, saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai, ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan, Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat, kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya, ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai, yaitu akalnya. Ya, di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil, okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu dan berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya, Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari warga kerajaan, kita memuji Tuhan Allah kita yang hidup, sebab Dia baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, beri baiknya nyanyian syukur, hadirannya sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama-lamanya. Amin. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji Engkau, Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih mute Pak Effendi, masih mute. Silakan dicoba Pak Effendi. Ya, shalom.
Shalom. Ya, terima kasih. Shalom semua. Saya lihat jamnya masih 9.25. Soalnya waktu saya 9.30. Berarti dapat bonus 5 menit ya Pak Giri. Ya, makasih. Waduh, saya senang bisa ketemu saudara-saudara saya, teman belajar saya semua ini. Anton Aribowo, ya pernah belajar bersama dengan saya. Dan malah sekarang jam terbangnya kemana-mana dia. Pernah nemeni saya juga makan penyetan, masih ingat semoga. Malam-malam habis kuliah, ya makan penyetan, sehat semua. Ya, juga teman-teman yang lain, saya lihat banyak teman belajar saya di sini. Pak Jonte pastilah itu. Terus siapa lagi nih? Bu Susantri. Oke, terima kasih untuk kesempatan buat saya boleh melayani. Pak Geri, terima kasih ya. Sebelumnya saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami hari ini kembali boleh beribadah, dan kami bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah baik, sangat baik. Dan terlalu baik buat kami. Kami bersyukur, kami punya kesempatan juga untuk mendengar firman. Urapi setiap kami, istimewa hamba-Mu, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang kami pikirkan, dan terlebih akan kami lakukan adalah sebenarnya adalah di dalam kehendak dan kebenaran. Pimpin hamba-Mu, tolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, suara saya jelas ya? Pak Geri, jelas suara saya, Pak Geri? Jelas, Pak. Oke. Saya share screen ya. Oke. Oke. Share screen saya keluar ya. Terima kasih. Jelas ya, Pak Geri? Oke. Jelas. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu renungan yang saya beri judul keuntungan orang beriman. Jangan salah mengerti dulu, Pak, kita jadi orang beriman kok mikir untung rugi. Wah, mencintai Yesus kok mikir untung rugi. Enggak, bukan gitu. Kita bicara keuntungan itu maksud saya gini. Seringkali kalau kita melihat dari kehidupan kita dan juga sejak zaman dahulu, teristimewa kalau kita melihat dari Kitab Ibrani, banyak orang percaya karena situasi kehidupan yang kadang-kadang naik turun, kadang-kadang itu menjadi berat. Ya, orang bisa enak sekali sehingga lupa Tuhan, lupa imannya, juga orang juga bisa susah banget sehingga dia itu murtad kalau kita baca di Ibrani. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita coba melihat apa sih keuntungan kita orang beriman. Ya, tentu dengan maksud bukan kita hitung-hitungan untuk rugi. Saya sangat menghormati teman-teman yang melayani sebagai pasukannya Pak Markus ya, praising worship. Waduh, saya jujur saja, saya nggak sanggup kayak mereka. Dan saya tahu mereka berusaha setengah mati koordinir berapa banyak orang itu. Waduh, gak gampang itu. Saya menghargai mereka. Dan saya tidak berkata bahwa mereka itu melayani mencari keuntungan, enggak. Mereka melayani karena mereka punya hati yang betul-betul menyadari bahwa sebenarnya kita orang beriman itu sudah menerima semua itu. Jadi keuntungan di sini mengingatkan kita untuk kita ini selalu setia. Selalu mau di dalam iman percaya kita di dalam situasi apapun. Karena surat Ibrani pun atau kitab Ibrani diberikan kepada orang-orang yang memang mereka sedang juga mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. Saya ngambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 19. Pak, ini saya agak kesulitan sebentar. Kayaknya saya ada salah ini mencet. Sebentar. Sorry. Kayaknya bernama. Oke, sip. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya akan bagi 3 bagian ya. Sebenarnya kalau ini dibahas pun bisa 3 jam bisa. Saya pernah pakai untuk studi di kelompok saya, tapi karena waktu cuma 30 menit, saya coba lebih simpel dan saya berharap teman-teman bisa ngambil yang mungkin hari ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang
turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara, yang pertama yang saya bagikan buat kita, keuntungan orang beriman adalah menerima jaminan janji Allah hingga kekekalan. Perhatikan baik-baik. Menerima jaminan, bukan hanya janji. Ada jaminan janji Allah hingga kekekalan. Bukan hanya sampai kita hidup saja di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Ayat 8 coba kita perhatikan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Saya fokus kepada poin milik pusakanya. Artinya saudara-saudara, Allah memberi sesuatu yang luar biasa, yang sangat berharga kepada Abraham. Saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian 12, di sana jelas dikatakan di situ ada diam orang Kanaan. Artinya Kanaan itu bukan, maaf saya berkata, kemarin saya ketemu seorang teman cerita, mereka cari tanah di Bali, mereka dapat satu lokasi saya nggak sebut, dan ternyata batu mau dibeli dengan harga sangat murah, mereka tertarik, ternyata tanah itu bau sampah terus sampai hari ini, dan mereka nggak jadi beli. Saudara-saudara, tanah Kanaan itu bukan tanah di mana bau sampah, di mana tanah itu tidak subur, kita tahu tanah yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, tanah Kanaan itu tidak bersifat kekal. Sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, masih kalah dengan surga. Langit baru, bumi baru, yang kelak kita orang percaya akan tinggal di sana. Tetapi, kalau kita melihat Abraham atau dia start itu, dia sudah percaya bahwa Tuhan memberi dia tanah perjanjian yang kelihatan, walaupun dia belum lihat. Saudara-saudara, inilah suatu proses yang dimana kadang-kadang kita itu menerima janji Allah bertahap. Karena kita nggak sanggup untuk menerima betapa hebatnya janji Allah itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Abraham tiba-tiba waktu itu dipanggil, dia bilang, Abraham nanti kamu akan masuk surga, saya kasih kamu gini. Kira-kira bingung nggak Abraham? Saya coba bayangkan. Atau kita bicara dengan orang yang baru percaya, kita bicara tentang sesuatu yang bersifat doktrinal berat. Oke, saya tidak mengecilkan arti Bapak Abraham. Saya percaya dia Bapak orang beriman. Tetapi kita melihat, Allah itu secara progresif memberi janjinya. Dan janji itu adalah suatu jaminan. Saudara-saudara, milik pusaka. Jadi Abraham itu sebagai orang beriman, dia menerima jaminan janji Allah. Dia akan menerima tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu perhatikan ayat 9. Karena iman, ia tinggal diam di tanah yang janjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Perhatikan, tanah asing. Tanah asing itu berarti dia bukan tempatnya dia, hanya sementara. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Kenapa kali kata kemah? Kalau kita baca 2 Korintus 5, kemah tempat kita tinggal akan dibongkar. Kita akan masuk ke tempat di mana yang sudah disiapkan Allah. Saudara, ini betul gambaran buat kita. Bahwa Abraham itu menerima janji Tuhan di dunia ini, dan bukan itu saja. Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji satu itu apa? Sesuatu janji yang menjadi jaminan hingga kepada kekekalan. Saudara-saudara, pada saat saya membaca ayat ini, saya sangat bersyukur. Justru saya selalu ingatkan dan selalu berdoa. Doa saya yang paling sering saya doakan, saya cuma minta, Tuhan tolong. Dari anak keturunan saya, lahir, ya saya tidak tahu Tuhan kasih saya cucu atau cicit berapa, saya nggak tahu. Saya cuma minta satu, Tuhan. Mereka itu semua jadi orang percaya dan melayani Tuhan. Itu yang saya minta. Serius, saya nggak pernah minta yang lain. Soal mereka itu bisa melayani Tuhan, itu lebih dari apapun. Soal mereka, maaf, bisa punya rumah 5 atau 3 atau 1 atau kontrak, nggak masalah. Tapi yang penting mereka adalah orang percaya dan melayani Tuhan. Itu doa saya. Saudara, dan saya bersyukur melalui proses, bukan karena anak saya kemudian lahir baru, mereka itu karena saya bapaknya pendeta, bapaknya ini dosen, enggak. Anak saya justru salah satu itu betul-betul terima Tuhan Yesus pada saat dia pergi dari Indonesia. Pada saat bapaknya sudah jadi pendeta, sudah jadi dosen. Dan saya ketemu banyak hamba Tuhan yang anak-anaknya, maaf, bukan orang percaya, walaupun ke gereja. Saudara,
Kalau kita hari ini adalah orang beriman, ya saya nggak bahas kita menjadi saksi dalam keluarga apa, tapi ada satu janji yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Haleluya. Ada jaminan buat anak keturunan kita juga. Yang ayat 10 coba kita perhatikan Bapak. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perhatikan Bapak Ibu ayat 10. Janji itu berlaku dari hal hingga kepada hal kekekalan. Ayat 9 berkata seolah-olah di situ tanah asing. Artinya Abraham walaupun dia mendapat tempat, dan kita tahu Pak Samuel pernah khotbah mengenai Kejadian 12, Abraham dipanggil. Dan Abraham sangat kaya. Tapi dia tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang harus dia gandoli dalam bahasa Jawa. Atau sesuatu yang buat dia akan permanen di sana. Tapi dia menganggap itu sesuatu yang bersifat sementara. Seperti di tanah asing. Yang dia nantikan adalah suatu kota. Yang dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apa ini kira-kira? Kalau saya boleh artikan, ini bicara surga. Bicara di mana dia akan tinggal bersama Tuhan. Kalau kita baca di 2 Korintus, itu kota yang bersifat kekal. Saudara, kenapa saya bagikan ini buat kita? Hari ini, mungkin kau dan saya merasa, Tuhan, situasi begitu sulit. Jangan takut. Dan juga nggak perlu kita merasa bahwa kita hanya sendiri yang lemah. Zaman sejak dulu, orang-orang Ibrani pun yang sudah percaya pun mengalami banyak cobaan, mengalami banyak pergumulan yang membuat mereka lemah dan murka. Tetapi saya ingatkan buat kita jangan seperti mereka. Kita perhatikan surat ini, kitab ini, supaya kita bisa yakin. Tuhan, aku orang beriman. Aku memiliki jaminan janjimu hingga kepada kekekalan. Wow. Saudara, buat saya itu lebih dari cukup. Yang kedua yang saya bagikan buat kita, yaitu dari ayat 11 sampai 16. Karena iman juga, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Oke, orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara, ayat 13-15 ini kalimatnya Indonesia jadul banget. Nanti saya akan pakai bahasa Indonesia sehari-hari, yang lebih gampang mengingat, memudahkan kita untuk mengerti. Ya, jadul banget ini. Saya waktu baca ini juga, waktu saya belajar dulu, opo sih maksudnya ini? Ya, nggak apa-apa, zaman udah beda ya. Siapa tahu nanti di antara mahasiswa STT Kingdom ada yang terpanggil untuk menjadi penerjemah, kalau ada kesempatan untuk perbaikan untuk terjemahan bahasa Indonesia yang lebih baik. Oke, yang kedua saya bagikan buat kita adalah memperoleh kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupan. Saudara, kita tahu dari poin pertama, Abraham itu dia dipanggil keluar, dia dapat tanah perjanjian. Tetapi itu sesuatu yang bersifat sementara di dunia itu. Sementara dia hidup di dunia, dia harus menghadapi banyak persoalan. Dan kita tahu Abraham itu, walaupun disebut bapak orang beriman, tapi menurut saya jauh lebih hebat Pak Markus Mapada dari Abraham dalam situasi tertentu. Setuju nggak Pak Markus? Sak jelek-jeleknya Pak Markus, sak lemah-lemahnya Pak Markus, sak jelek-jeleknya, bukan maksudnya, sak buruk-buruknya, bukan jelek, bukan wajah ya. Nggak pernah dia itu ngomong, Bu Juli itu bukan istri saya. Ayo Wan, berani kamu?
Abraham disebut orang beriman, tetapi dia dalam posisi tertentu, tekanan tertentu. Dia pernah menjadi orang yang sangat lemah. Saudara-saudara, saya setuju dengan Pak Arifin yang berkata laki-laki sejati bukan karena badannya kuat, justru badannya six-pack besar gini, hati-hati. Itu jangan-jangan sesama jenis, ya itu banyak terjadi. Ya, justru kalau laki-laki yang six-pack itu hati-hati, kalau lagi fitness, dilirik itu jangan sombong, jangan pikir, badannya bagus. Itu jangan-jangan kamu lagi ditaksir sama sesama. Lebih aman saya dengan Pak Markus yang bodinya itu bulat lucu gitu loh. Ya, saudara-saudara, kembali lagi. Abraham ini di dalam menjalani kehidupannya dia juga mengalami banyak masalah. Dan bukan itu saja. Ayat 11 ini ada masalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun dalam bahasa lain. Kalau saya lebih cenderung ke bahasa King James-nya. Jadi ini lebih kepada karena iman, ia juga dan Sarah. Ini sebenarnya lebih kepada fokus kalau terjemah aslinya maupun King James lebih kepada fokus kepada Sarah. Artinya iman Abraham juga berdampak kepada Sarah. Karena dalam bahasa Indonesia, karena ia menganggap ia di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain rata-rata disebut Abraham. Tapi dalam bahasa Inggris, King James maupun yang lebih jelas, ini pakai si, jadi wanita Sarah. Oke, kita nggak usah tanyakan itu, nggak usah ribut. Intinya gini, kehidupan mereka yang alami itu berat. Ada hal tertentu yang dijanjikan Tuhan, tapi kok kayaknya nggak mungkin. Dan kita semua tahu, Abraham itu nunggu 25 tahun untuk punya anak. Pada saat dia dipanggil. Dari 25 sampai 100. Kurang lebih 25 tahun. Saudara-saudara, Abraham nggak punya lagi kesempatan, Sarah juga nggak punya kesempatan, dan kita tahu apa yang dilakukan kesalahan oleh mereka. Tapi janji Tuhan tetap terjadi di hidup mereka. Poin ini ingin saya bagikan buat kita. Engkau dan saya sebagai warga kerajaan, kita hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Kita hidup di dalam rencana Tuhan. Itu orang percaya. Di dalam hidup di dalam rencana Tuhan, kita ini jangan lupa, bukan lagi kekuatan kita, tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan, kita itu, Tuhan memberi kekuatan. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita kemampuan. Kalau saya pakai bahasa saya itu kekuatan Allah memungkinkan semua rencananya, termasuk keterlibatan orang percaya, saya pakai istilah kawan sekerja Allah seperti 1 Korintus 3 ayat 9, untuk mewujudkan semua ini. Jadi kita sebagai orang beriman mempunyai sesuatu yang luar biasa, keuntungan. Kita punya kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan ini tidak bicara hanya untuk kita. Kita tahu Abraham dan Sarah, mereka tidak mungkin lagi punya anak. Mereka mengalami begitu banyak persoalan, bahaya, tetapi apa yang terjadi? Mereka punya kekuatan dari Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Rencana Allah harus tergenapi. Allah sudah berjanji untuk memakai mereka. Allah sudah mempunyai jaminan bahwa mereka ada di dalam rencana Allah. Saudara, walaupun mungkin secara waktu, siapa yang nggak bosan nunggu 25 tahun misalnya. Dan kita tahu, kita baca kejadian, bagaimana iman Abraham itu mengalami namanya naik turun. Kalau saya pakai istilah grafik. Tetapi jangan lupa, ini juga terjadi di hidup kita. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sangat kita perlu doakan, dan saya pun minta didoakan, supaya di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, mungkin hari ini engkau dan saya tetap beriman, tapi engkau dan saya mulai kehilangan gairah. Engkau dan saya mulai merasa, aduh kok gini ya, Tuhan panggilan kamu terhadap saya kok gini ya, Tuhan kok kenapa gini? Saudara, kita hidup, bukan lagi kita, tapi kekuatan Allah yang memampukan kita untuk melakukan dan bertahan di dalam rencana. Saudara-saudara, ayat 12 ini, kalau kita melihat di mana kekuatan Allah bisa dari yang tidak mungkin, malahan menghasilkan dampak yang luar biasa. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan, kata malahan, orang yang telah mati kucuk, terpancar keturunan besar. Ya nggak mungkin sudah, malah menjadi sesuatu keturunan yang luar biasa. Allah lah yang memungkinkan, kekuatan Allah. Saudara-saudara,
Mungkin hari ini engkau punya rencana besar dalam hidup kamu yang Allah taruh dalam hidup. Tapi karena situasi seperti ini, mungkin kau sudah menunggu seperti umur-umur Abraham pada saat dia umur 85. Kok masih lama ya? Tuhan sudah janji 10 tahun kok enggak. Percayalah. Engkau dan saya bisa bertahan pun karena kekuatan Allah. Yang pasti kita belajar. Seperti surat Ibrani atau kitab Ibrani diberikan kepada kita, membuat kita mampu bertahan. Karena kekuatan Allah. Saudara, ayat 13, 14, 15 ini sesuatu ayat yang saya coba terjemahkan gini. Dengan bahasa saya. Silakan nanti saya akan bagikan ke Pak Davi untuk di-share ke teman-teman. Ya. Mereka itu sampai mati. Mereka tidak melihat bahwa janji Allah itu terwujud secara total. Kenapa? Kembali lagi, tanah perjanjian mereka terima. Tetapi yang disebut janji Allah sampai kepada kekekalan segala macam mereka tidak terima. Tetapi itulah iman. Kalau iman itu katakan seperti di Roma, kita ini sudah terima, itu bukan lagi iman. Ya dalam konteks tertentu ya. Saudara-saudara, mereka ini di dalam situasi yang tidak enak pun, di dalam situasi yang sampai mereka mati pun, mereka tahu. Mereka punya sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan walaupun keadaan di dunia ini bagaimanapun, mereka baik tidak baik, mereka tahu bahwa mereka itu warga kerajaan. Kalau saya pakai istilahnya di suratnya Paulus. Ingat, Filipi, engkau warga kerajaan. Warga kerajaan. Tempatmu bukan di sini. Gitu loh. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami hal berat di sini, ingat ada kekuatan Tuhan. Dan kita di sini tidak lama. Kalau ada orang menganggap bahwa saat ini di dunia ini adalah milik dia, tempat dia, sorry. Abraham, seenak-enaknya Abraham, seenak-enak para pahlawan iman kalau kita baca, mereka tetap menganggap bahwa di sini mereka itu orang asing, pendatang di bumi ini. Tempat mereka bukan di sini. Saudara, ayat 14. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari. Oke, berarti belum. Suatu tanah air. Kenapa? Mereka tahu mereka itu warga kerajaan surgawi. Nanti di ayat berikutnya kita akan melihat. Ayat 15. Dan sekiranya hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mau mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita, kalau saya boleh tafsirkan dengan bahasa saya, kadang-kadang di dalam situasi yang berat, sama seperti kita melihat satu contoh yang paling real, bangsa Israel waktu keluar daripada Mesir, mengalami kesulitan di padang gurun, mereka enak di Mesir dulu, enak. Saudara, mereka punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu mereka. Jangan lupa, Ibrani itu, mereka itu banyak yang murtad, kembali lagi, diingatkan. Tetapi apa yang dikatakan 16? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi saudara-saudara, hari ini engkau dan saya harus yakin. Kita sedang berjalan menuju kemana. Mungkin hari ini engkau dan saya sedang mengalami hal-hal yang berat. Banyak kehilangan. Kemarin saya diminta kesaksian di satu radio. Saya nggak tahu pendiri radio itu adalah teman saya dulu. Karena saya bisa melayani radio itu bukan karena rekomendasi dari dia, bukan karena KKN dari dia. Malah setelah dia meninggal baru saya tahu bahwa dia itu pendirinya radio itu. Yang kemarin meninggal. Saudara-saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena gini teman-teman, seenak-enaknya kita di dunia ini. Kalau engkau dan saya hari ini sadar, kita ini warga kerajaan, bahwa kita hari ini pun tahu bahwa tempat kita bukan di sini. Saya banyak bicara dengan teman-teman yang ketakutan, seperti Pak Arifin bilang tadi. Kalau memang waktunya kita dipanggil, ya pulang. Sedih, ya sedih pasti. Tetapi satu hal, kalau engkau dan saya orang percaya,
Janji Allah itu poin pertama tadi ada jaminan hidup. Jaminan janji Allah hingga kepada kekekalan. Dan jangan lupa, kalau hari ini kita sedang ada di dunia ini bukan tempat kita. Kita akan menerima suatu kota. Justru dikatakan sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Telah mempersiapkan. Saudara-saudara, kalau saya tahu hari ini, contoh ya, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah pacaran enggak. Kalau saya sih pacaran sama Elisa itu 10 tahun lebih. Kalau sudah waktunya mau ngapel ke Elisa itu, wah semangat banget saya. Semangat, tahu. Walaupun capeknya kayak apa pulang, oh semangat banget. Kenapa? Ada yang saya rindukan. Gitu loh. Saya nggak tahu lagi Elisa nunggu saya atau enggak. Ya model saya pasti dirindukan juga. Kalau saya, wow. Rasanya kadang-kadang papa saya sampai bingung. Telepon, waktu itu belum ada HP. Effendi udah pulang. Barusan pulang. Papa saya sampai ngomong, kamu itu loh, pacaran dari pagi sampai sore, apa sih diomongkan aja. Dalam hatiku, papaku nggak tahu rasanya rindu ya. Terus saya ini baru bicara rindu antar pacar aja. Apalagi kalau kita hari ini betul-betul rindu. Orang percaya pada Tuhan, dan kita akan disebut mempelai Kristus. Tentu kita ini rindu. Justru karena ada orang takut mati, takut kiamat, saya bingung. Kamu itu mau ketemu Yesus atau nggak mau? Serius loh saya ngomong ini. Jadi, saudara, Tuhan sudah mempersiapkan buat kita. Oke? Ya, Yohanes 14 pun diingatkan itu, yang terakhir. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dalam beberapa terjemahan itu ada disebut telah mempersembahkan. Walaupun telah arti mempersembahkan itu tidak sampai dikorbankan, tetapi dia sudah mempersembahkan. Artinya siap, cuma pelaksananya tidak. Ngerti ya terjemahan di sini ya. Jadi Allah itu kayak gini ya, Pak Geri, gembala saya ini, siap mengundang saya makan misalnya. Tapi pada saat hari hanya, kita sama-sama nggak bisa. Artinya Pak Geri sudah mengundang, betul ya? Dan sudah sediakan dana itu sudah ikhlas untuk mentraktir saya. Itu loh teman-teman. Soal jadi tidak jadi itu kan urusan lain. Tetapi dari hatinya, dari kemampuannya, dia sudah melakukan itu. Amin. Sampai sini gambaran jelas ya. Ayat ini kita bisa mengerti. Saya ingat ayat ini, nanti saya akan sebut satu nama. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 19, karena ia, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Saudara-saudara, saya ingat saudara saya ini Pak Antonius Aribowo. Waktu di kelas khotbah, Pak Antonius saya masih ingat, saya nggak tahu beliau masih ingat enggak, dia dapat tugas khotbah mengenai kejadian 22. Pak Antonius dengan antusias berkata, kalau kita kurang lebih ya Pak Antonius salah, kalau saya sudah lupa, itu kan 5-6 tahun yang lalu. Kalau Tuhan minta persembahan, kita berikan persembahan itu kepada dia. Saya tanya Pak Antonius, Pak, Bapak punya anak laki-laki 1 ya. Saya tahu fotonya kan, karena saya lihat di Facebook. Betul ya Pak Antonius? Pak Antonius ada dari sini. Pak Anton masih ada. Oke, Bapak boleh nyalain Pak, saya kasih izin Pak. Betul ya Pak ya? Bapak punya anak laki 1 ya? Betul Pak. Anak perempuan 2 kalau tidak salah ya? Iya Pak, betul. Pak Antonius dengan mudanya waktu itu ya, bukan muda-muda, kita memberi persembahan. Saya langsung stop waktu dia khotbah itu. Bapak coba bayangkan aja. Semoga Pak Anton masih ingat. Bayangkan aja, Bapak punya anak laki. Saya tahu yang namanya anak perempuan 2, 1 laki. Biasanya yang lebih spesial itu laki 1. Biasanya itu normal. Bukan berarti benar, tapi normal. Bapak punya anak diminta Tuhan. Kira-kira bagaimana Bapak jadi Abraham? Pak Anton waktu itu diam. Dia merenung. Kemudian dia khotbah lagi. Hampir bermes-milih, ingat saya. Gampang enggak Pak kamu kasih? Enggak Pak, saya mulai ngerti. Betul Pak Anton udah salah waktu itu sempat Bapak ngomong gitu. Sorry kalau saya tahu. Saudara, kita jangan gampangkan itu.
Saudara-saudara, gambaran ini memberi gambaran buat kita. Ya, kalau saya boleh melihat, Abraham itu tidak gampang. Tetapi jangan lupa, Kejadian 22, kalau kita baca ini, Allah pada saat minta Abraham mempersembahkan, Abraham itu sudah mencapai suatu taraf, kalau saya pakai istilah, iman yang sangat dewasa. Dia tidak takut lagi. Dulu dia takut sampai ngaku istrinya buka istrinya dia buka istrinya 2 kali. Tapi pada saat dia diminta anaknya, apalagi Bapak Ibu baca di Kejadian 22, dia yakin anak domba itu Tuhan sudah sediakan. Dia bukan berbohong, tapi dia tahu. Saudara-saudara, mampu berpikir, perhatikan Bapak, dan berbuat hal yang melampaui segala kemampuan manusia. Orang beriman seperti itu. Bukan tidak masuk akal. Akalnya kita ini terbatas. Tetapi kalau engkau dan saya orang beriman, mampu berpikir dan berbuat hal yang melampaui segala kemampuan manusia. Saudara-saudara, waktu saya dulu nakal-nakalnya saya, tapi nakal-nakal positif ya. Saya bayangkan saya jadi Abraham. Alay guyonan ya. Saya nggak punya anak, dipanggil sama Allah, dipanggil, keluar dari tanahmu, pergi ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Oke? Tuhan sendiri berjanji, saya dikasih anak. Ternyata saya nggak dikasih anak, sehingga saya berusaha cari wanita lain. Punya anak. Anak yang dijanjikan kok nggak keluar-keluar. Ternyata akhirnya punya anak. Setelah punya anak, diminta, kan nggak lucu. Nggak takut timbil entah Tuhan itu. Loh, bahasa orang Jawa kan gitu. Saya nggak tahu orang Maluku. Oke? Kalau Pak Markus sudah kasih saya jam tangan, tiba-tiba minta balik, timbilan Pak. Orang Jawa bilang, timbilan itu apa? Bisulan matanya. Loh, ini Tuhan ini guyonan. Saudara Abraham dikatakan dia rela mempersembahkan. Itulah suatu kedewasaan yang luar biasa. Karena dia tahu Allah, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut. Ingat loh, Ishak itu belum punya anak loh. Kalau Ishak dipotong, terus bagaimana Tuhan mewujudkan janjinya Tuhan? Tapi dia enggak, dia percaya. Saudara-saudara, banyak hal di dunia ini kita nggak tahu. Kalau akal kita mikir, nggak nututi. Karena IQ-nya saya dengan IQ-nya Bapak Ibu beda-beda. Anggaplah Bapak Ibu punya IQ yang super-duper lah. Tapi nggak bisa mikir banyak. Terbatas. Tetapi kalau orang beriman, tentu saya tidak berkata bahwa ini ngawur ya. Saya juga pernah bicara di depan 200 hamba Tuhan di Surabaya yang menolak pengobatannya. Saya sampai dipesan sama mereka, Pak, ini banyak pendeta ini yang istrinya udah sakit usus buntu, infeksi berat sampai panas, itu cuma didoain tok, dibawa ke dokter nggak mau. Sampai saya diminta untuk bicara sama mereka dengan seorang dokter senior di Surabaya, kalau nggak salah Dokter Hendro. Ngajari pendeta-pendeta supaya istrinya boleh berobat gitu. Nah, itu. Kenapa? Abraham itu yakin. Walaupun misalnya Ishak itu harus mati. Dia yakin bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Allah sang pencipta itu tidak membutuhkan apa-apa kalau Bapak Ibu baca Kejadian 1. Menciptakan tanpa ada bahan, apalagi yang sudah mati bisa dibangkitkan. Saudara-saudara, kalau kita belajar teologi, tipologi, Kejadian ini penuh dengan gambaran. 1, Allah mampu membangkitkan orang mati. Ya, Yesus, bahkan Rasul pun beberapa bisa. Memberi gambaran apa? Bicara kita bisa dibangkitkan. Dan kemudian kita kalau bandingkan dengan Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau bicara teologi, tipologi, ini juga memberi gambaran bagaimana Allah Bapa rela anak tunggalnya dipersembahkan menjadi korban buat kita. Itu gambar. Ibrani 10 ayat 10. Jadi saudara-saudara, kalau kita kadang-kadang berpikir, gak masuk akal loh. Tuhan nggak punya anak dikasih anak, setelah punya anak diminta balik. Kok lucu yo. Saudara-saudara, Abraham nggak seperti itu. Karena dia punya iman.
Jadi saudara-saudara, iman yang benar pasti berdampak, tampak dari cara berpikir dan tindakan yang melampaui batas-batas yang dimiliki manusia. Oke? Jadi saudara-saudara, bukan kita berkata hari ini mukjizat pasti terjadi. Saya percaya, saya boleh bernafas pun untuk mukjizat. Kalau saya nggak mutu sampai saya harus sembuh dulu, kaki dengkul saya ini sakit terus. Saya olahraga kayak apapun kadang-kadang baik, kadang-kadang sakit, ototnya nggak tahu kenapa. Ya sudahlah, terima wis. Sampai nanti kalau ketemu CLM itu, Chris Leon itu baru sembuh mungkin. Tapi kalau enggak, saya tetap percaya Tuhan bisa pakai saya untuk apapun. Oke, waktu saya sudah habis, Pak Geri udah lihat ke atas. Saya nggak tahu lihat ke atas itu cari Roh Kudus atau cari Tuhan, jam. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar keuntungan orang beriman. Yang pertama, engkau dan saya menerima janji dari Allah hingga kekekalan. Hingga kekekalan. Oke. Kita nggak perlu bayar premi. Tuhan cuma minta beriman. Karena ayat ini jelas bilang, karena iman. Bukan karena Pak Jumindar, Pak Jonter bayar premi. Tidak. Karena engkau dan saya orang beriman. Amin. Yang kedua, kehidupan kita sebagai orang beriman tidak mudah. Kita untuk mencapai semua itu tetap hidup di dunia. Kenapa Tuhan waktu kita percaya kalau nggak langsung mati kita semua? Enak, berarti sudah nggak perlu menghadapi godaan, tidak perlu apa. Tuhan itu bukan itu. Kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, menjadi teman sekerja. Itu. Kadang-kadang orang berpikir, Pak, kalau enak ya Pak, ya kita lebih percaya sama Tuhan Yesus, kita langsung mati. Saya tak, hati saya ini pikirannya anak kecil ini. Ya apa caranya percaya sama Tuhan Yesus, kemudian langsung mati. Terus sing jadi pendeta sopo? Sing injili itu sopo? Terus kamu kapan jadi orang dewasa? Nah, itu loh Tuhan. Jadi kita jangan takut, kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Dalam rencana Tuhan. Yang terakhir, keuntungan kita Pak, mampu berpikir. Dan berbuat, bukan hanya berpikir loh. Berpikir dan berbuat. Hal yang melampaui segala kemampuan manusia. Baik cara berpikir manusia, karena manusia terbatas. Kita diberi iman yang memampukan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Pak Geri, saya serahkan ke Pak Geri, biar sekalian mau perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang saya juga garis bawahi tadi adalah menjalani atau menghidupi atau mendapatkan kekekalan. Dan memang itulah yang Tuhan taruh di dalam kita semua, bahwa kehidupan kita itu hanya sementara di dalam dunia ini, dan yang pasti ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai satu hak istimewa, yaitu menjadi anak Allah, dan anak Allah akan tinggal di dalam tempat di mana Allah berada, yaitu di dalam kekekalan. Dan yang kedua, kita memperoleh kekuatan. Ya, terima kasih Pak Effendi. Hari-hari ini banyak orang yang sedang membutuhkan kekuatan yang baru. Ada orang yang melakukan kekuatan seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Frankie, yaitu dengan nge-gym, membuat semua badannya menjadi besar, tetapi itu pun tidak menjadi jaminan bahwa mereka punya kekuatan. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga tadi, ternyata di dalam mengisi kemerdekaan, background saya masih One Voice for Indonesia. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, bahwa kita dimerdekakan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, berbuat yang baik, berpikir yang baik, mengarah, berfokus kepada hal-hal yang baik, itu kalau dari pikiran kita sendiri tidak akan bisa. Hanya melalui kasih karunia dan hikmat Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas kita semua, maka kita bisa berbuat, berpikir, dan melakukan semua yang baik bagi kemuliaan Allah kita. Terima kasih Pak Effendi. Ini 3 hal yang kita perlukan. Mari Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kalau kita ambil perjanjian kekal darah anak domba Allah, kita masuk di dalam perjamuan kudus, ini juga bukan suatu hal yang sekedar rutinitas, ya,
lakukan dengan satu hal, satu hati yang benar-benar merindukan dan mengingat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, bahkan bukan 2000 tahun yang lalu, 6000 tahun yang lalu ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan sudah memberikan satu lambang, yaitu untuk mengorbankan seekor anak kambing atau anak domba yang tidak bercacat celah dan melaburkannya di atas pintu ambang rumah. Dan itu adalah ambang rumah itu adalah gambaran, perlambang daripada kehidupan kita. Ketika itu dilaburkan, maka Allah melewatkan, melalukan, meluputkan bangsa Israel dari roh kematian, roh maut yang begitu mencekam. Hal yang sama ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan, maka kita sedang mengambil satu perjanjian kekal. Dan perjanjian kekal darah anak domba Allah inilah yang mengubahkan kehidupan kita, yang akan membawa kita masuk di dalam kekekalan, yang akan memampukan kita untuk menerima kekuatan daripada Allah untuk melakukan semua yang baik yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Saudara mau itu? Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Makanlah, jadikanlah ini peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menikmati Bapa untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecahkan. Dan biarlah Engkau juga menikmati kami. Engkau disukakan oleh semua yang sudah kami lakukan. Nikmatilah hidup kami, nikmatilah pekerjaan kami, nikmatilah hubungan kami. Sebagai hubungan yang mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari angkat tinggi cawan pengucapan syukur. Dan kemudian dia mengambil cawan pengucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tercurah ganti kamu. Minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Engkau melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah memeteraikan kami lewat darah perjanjian baru. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan terlebih lagi Engkau memberikan kami kesempatan. Engkau memberikan kami hak istimewa. Tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga kami dilayakkan untuk menghadap, bertemu wajah dengan pribadi-Mu di ruang Maha Kudus. Ini adalah satu hak istimewa yang biarlah setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, mereka juga merindukan hal yang sama. Dan kami percaya bahwa perjanjian ini tidak akan pernah terputuskan di dalam hidup keluarga kami semua. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu-waktu yang lalu ada banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya untuk orang belajar Alkitab secara formal. Tetapi saya percaya bahwa saatnya adalah sekarang untuk kita lebih serius
Karena apa yang menjadi paradigma kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. STT Kingdom disediakan tidak hanya bagi mereka yang rindu terlibat dalam pelayanan, tapi untuk semua warga kerajaan yang rindu mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan Alkitab dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa join kita untuk diperlengkapi jadi Better Kingdom Leaders. Seperti US Marine mengatakan, give us a few good men and women, and we will train them, we'll make them better and great. Demikian juga para Kingdom Leaders yang ada di sana dan calon Kingdom Leaders. Join us, STT Kingdom. We will train you and equip you. God bless you. Amen. Shalom, kembali lagi bersama saya John Terpingkas Nabi Tupulu, mahasiswa STT Kingdom dari Rock Sanur bersama Ito Febrianti Borubangun dan juga Ibu Stella Duren ya. Dan bersama-sama juga dengan saya mendampingi saya ada Pak Budi Sunjaya dari Singaraja dan ada juga Pak Edi dan Ibu Susantri Siombing dan juga Ibu Tiani. Terima kasih telah mendampingi saya dan kami informasikan bahwa STT Kingdom telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun 2021-2022. Jadi mari bagi saudaraku yang terkasih, yang mempunyai kerinduan dan terpanggil, daftarkan diri Anda segera. Untuk kita bersama-sama belajar nilai-nilai kerajaan Allah dan diperlengkapi menjadi Better Kingdom Leaders seperti yang diinformasikan dan diberitakan pemimpin kita Bapak Pendeta Timotius Arifin. Jadi STT Kingdom mempunyai visi menjadi sekolah tinggi teologi unggulan pada tahun 2026 dalam melahirkan para pemimpin berkualitas yang membangun kerajaan surga dan menjadi agen perubahan dan berwawasan global dalam segala bidang. Jadi bagi saudaraku yang terkasih, untuk informasi yang selanjutnya dan apabila ingin mendaftar seluruh saudaraku yang terkasih warga kerajaan Allah GBI Rock, silakan menghubungi saya, John Terpingkas Nabi Tupulu. Shalom. Baik, terima kasih Bang Jonter. Saya akan informasikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap beribadah online. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDP Yusuf Tanu. Untuk ibadah sendiri akan dimulai jam open link ya. Open link itu jam 8.45. Diharapkan warga kerajaan bisa bergabung tepat pada waktunya jam 8.45 dan setiap ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, karena itu diharapkan juga menyiapkan perjamuan kudus. Baik, selanjutnya hari ini kita juga akan ada ibadah KGC dimulai jam 7.00, jam 7 malam. Ya, kita akan dilayani oleh Kakak Michael Aditya Santoso dengan tema Jesus Love You. Diharapkan untuk adik-adik semua yang remaja, bahkan yang masih berjiwa muda, ya, atau yang beribadah, yang rindu untuk beribadah lagi, yang haus dan lapar untuk bisa bergabung lagi di ibadah KGC jam 7 malam nanti hari ini. Baik, selanjutnya ibadah Kids Service, ya, ibadah Kids Service juga hari ini akan diadakan jam 17.00 atau jam 5 sore. Diharapkan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang mempunyai anak-anak, ayo bergabung di dalam ibadah Kids Service ini
sehingga anak-anak kita tetap bisa bersosialisasi, beribadah bersama-sama, dan iman mereka dikuatkan, dibangkitkan sejak mereka masih kecil. Dan link akan dibagikan ke grup untuk grup Rock Kids sendiri, akan dibagikan oleh tim yang ada. Baik, selanjutnya kita sama-sama, saya harapkan untuk kita memperhatikan protokol kesehatan 7M. Kita melihat sekarang kasus di Indonesia sudah mulai menurun, itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada tim COVID yang sudah bekerja dengan luar biasa, dan juga para dokter dan tim medis yang sudah bekerja dengan luar biasa. Tetapi bagian kita juga, kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Baik, yang pertama kita disiplin untuk memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilisasi dan interaksi, yang kelima menjauhi kerumunan, yang keempat meningkatkan imunitas dan iman, yang ketujuh menerima vaksin. Jadi saya harapkan kita semua bisa disiplin menerapkan ini, sehingga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali beribadah normal seperti biasanya. Baik, dan juga saya ingin menyapa teman-teman yang dari luar kota atau dari yang tidak bergabung dalam Rock Sanur yang beribadah bersama kita pagi hari ini. Saya ingin menyapa Pak Anton Aribowo dari KRC, juga Saudara Audi, juga Pak Budi Sanjaya dari Rock Singaraja, juga Pak Jamie dan Ibu Olivia, juga Ibu Lydia Marsini, juga Rita Johan, juga Siani, juga Victor, dan juga Rita Sapri, dan juga Pak Timothy White. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan doa untuk persembahan. Saya mempersilakan yang bertugas untuk doa persembahan. Shalom semuanya. Hari ini kita akan memberikan persembahan misi, pembangunan, dan umum. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di screen. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Engkau sudah mencukupkan seluruh kebutuhan kami sampai saat ini. Kalau sekarang kami mau memberikan persembahan misi Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, agar persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Engkau melalui hamba-hamba-Mu yang pergi keluar sana untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan pembangunan. Kalau sekarang kami sedang membangun gedung gereja Tuhan, Rock Sanur, yang Kau memberkati Tuhan, agar seluruh kebutuhan yang Kau cukupkan, hingga kami boleh beribadah di gedung gereja yang baru ini Tuhan, tepat pada waktunya, dan melalui kami percaya Tuhan, melalui gereja ini Tuhan, boleh menjadi kebangkitan rohani Tuhan bagi kota Sanur, bahkan bagi Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh orang-orang yang terlibat, seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang mau rela memberikan waktunya, tenaganya, untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah seluruh persembahan kami ini berkenan di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja, kami siap menabur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara semua, terutama tim daripada online service Rock Sanur yang sudah mempersiapkan, dan satu kabar gembira bahwa tim dari KGC kita telah berhasil mengkoneksikan ibadah online Zoom kita ini dengan YouTube yang tadi malam mereka kerja keras dari mulai sore, dari hari Jumat ya.
saya mengikuti hari Jumat, hari Sabtu kemarin, dan kita nanti saudara bisa lihat di link yang saya bagikan di grup WhatsApp grup daripada Sanur. Silakan saudara like dan kemudian subscribe ya. Tidak ada batasan berapa kita harus mencapai subscribernya, tetapi semakin banyak kita bisa share. Kalau sudah lebih daripada 1000 subscriber, maka itu akan sangat bermanfaat sekali buat pelebaran kerajaan Allah, khususnya di satelit Sanur ini. Dan inilah salah satu langkah atau salah satu yang saya nantikan sekian lama, dan tentunya saya akan juga laporkan ini ke tim cyber di Lomba Pujian ya, bahwa kita sudah punya satu lagi cara untuk kita apalagi namanya menjangkau lewat YouTube kita. Nah, saya rindukan buat para generasi muda ya, di Aero Generation ini, di mana Anda-andalah yang akan nantinya akan meneruskan untuk pelayanan ini. Mari bersama-sama, saya rindukan ya, yang muda maupun yang berjiwa muda, yang berkompetensi, yang punya hati untuk melebarkan, meningkatkan daripada pelayanan online service ini. Mari bergabung bersama-sama dengan tim multimedia Rock Sanur. Ada Pak Davi, ada Aditya, ada Laura, ada teman-teman yang lain. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi buat Pak Anton Aribowo, terima kasih sudah mau bergabung bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan juga warga kerajaan lainnya. Mari terus tingkatkan effort kita, tingkatkan ucapan syukur kita, yaitu mempermuliakan nama Bapa. Mari kita terima berkat daripada Bapa di sorga. Kedua tangan saudara. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia padamu. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahteranya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kekuatan dan iman untuk engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kami memberkati engkau dengan berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar rumahmu. Diberkatilah engkau di dalam perjalanan. Diberkatilah engkau dalam usahamu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Diberkatilah studimu, diberkatilah kuliahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri menjadi pagar tembok berapi di tengah-tengahmu, mengelilingi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan maut. Dan Tuhan sendiri ada di tengah-tengahmu, menjadi kemuliaan yang akan membuat mata orang di sekelilingmu berkata, yang seperti ini belum pernah kami lihat. Kami mau mengikuti Allah yang engkau sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya perisai daripada Tuhan menudungi engkau, menjauhkan, meluputkan, dan menghalaukan segala panah api si jahat, rancangan-rancangan si jahat, dan orang-orang jahat yang ditujukan kepadamu. Dan Tuhan sendiri yang terus menyertai engkau. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin.